Maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dari KNC, Kawasaki Ninja Club tanpa malam, yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, dan seluruh hadirin hadirat jamaah pengajian dalam rangka malam Sumpah Pemuda. Ndasmu nutupi rakyat. Satu asa, satu cinta, satu kata, I love you Ninja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah perjalanan agak panjang dari Subang, akhirnya bisa hadir di Indramayu. Walaupun mohon maaf Pak Polisi, saya pengajian di Jawa Barat agak trauma, karena kemarin pengajian saya di Cianjur dibubarkan oleh rombongan liar, pakai atribut agama membubarkan pengajian. Ini anak ninja malah mengadakan pengajian. Insya Allah besok anak-anak ninja masuk surga secepat motornya. Khusus panitia malam hari ini saya doakan masuk surga pertama kali, berangkat habis subuh. Maka tadi ketika saya capek dari Subang, saya tanya sama asisten, pengajian di mana? Di Indramayu. Anak-anak motor. Kebetulan saya juga anak motor. Begitu saya capek, panitia dia bilang, santai Gus, di Indramayu banyak janda herang. Wah, saya langsung berangkat. Kita syukuri, alhamdulillah. Saya meyakini perjumpaan kita malam hari ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tadi siang saya landing dari Riau di Bandara Kertajati. Saya banyak jadwal pengajian akhirnya batal gara-gara penerbangan. Maka saya sering mengatakan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi atas izin Allah malam hari ini kita dimampukan oleh Allah. Itulah alasan kenapa saya sering mengatakan, manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Saya seringkali sampai hari ini medsos saya, belum lagi komentar-komentar di Facebook dan di YouTube, ribuan orang yang kemudian membuli saya dengan kata-katanya. Banyak hal alasan membuli saya. Ketika saya berbicara Pancasila dan Indonesia, dibuli oleh mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Ketika saya berbicara Banser, dibuli oleh mereka yang tidak suka Banser. Saya berbicara Islam Nusantara, dibuli oleh mereka yang tidak suka Islam Nusantara. Bahkan dalam satu postingan Instagram saya, ada 15.000 komentar mencaci maki saya dengan kata-katanya. Tapi begitu saya lihat, saya tidak sakit hati. Kenapa? Yang membuli saya komentarnya 15.000, tetapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana, karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Nah, santai bro, mau dibully gak apa-apa, tapi kalau konsepnya jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Kata jomblo, karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Kelihatan Bapak, ini banyak wajah-wajah jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian semoga segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Maka ketika kemudian saya melihat komentar-komentar seperti itu, hati saya rasanya nyaman. Gak apa-apa saya dibully. Banyak orang kemudian mengatakan saya, Gus Miftah cari sensasi dengan mengislamkan Deddy Corbuzier. Mohon maaf,
Deddy Corbuzier minta Islam dengan saya 6 bulan yang lalu, saya tolak karena saya tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Teman-teman Deddy yang Ustadz Kiai banyak, setiap kali dia ngomong sama saya belajar Islam, saya hanya dialog. Kalau kemudian dia memutuskan masuk Islam melalui saya, itu bukan urusan saya. Orang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam karena untung dapat duit banyak. Anda tahu Deddy Corbuzier masuk Islam rugi miliaran. Kenapa? Karena kontraknya diputus oleh orang-orang yang tidak suka Deddy masuk Islam. Saya dibicarakan kelemahan saya dalam banyak hal. Saya bilang, saya katakan kepada kalian semua, kawan-kawan ninja dan semua yang hadir, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Kenapa kemudian saya begitu tegar menghadapi semua masalah? Bahkan setahun yang lalu saya dicaci habis, dimaki habis, gara-gara video saya pengajian di sebuah klub malam. Saya sholawatan dengan mbak-mbak yang berbaju seksi beredar di dunia maya. Semua orang mengatakan Miftah menistakan agama, sholawatan bersama mbak-mbak seksi. Saya bilang mereka tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, sementara pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi adalah SMS, silite metu sedikit. Saya itu pengajian di dunia malam, Pak, sudah 15 tahun. Saya memberikan ceramah kepada lokalisasi tempat prostitusi bersama para PSK, bersama para begengget, lonte, dan lain sebagainya. Itu sudah 19 tahun. 19 tahun. Kalau kemudian saya dikira cari sensasi untuk apa? Sudah 19 tahun. 5 tahun yang lalu saya diundang televisi, saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK binaan saya bertanya kepada saya, Abah kenapa ditolak wawancara di televisi? Waktu itu saya sampaikan kepada para PSK, enak, mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Makanya kenapa kemudian saya tidak pernah membenci para pendosa, saya tidak pernah membenci ahli maksiat, karena bagi saya tidak boleh membenci orangnya, tapi saya harus membenci kemaksiatannya. Saya mengatakan kepada mereka, maksiatmu bukan urusanku, tatomu bukan urusanku, mabukmu bukan urusanku, tapi urusanku adalah mengenalkan Allah kepadamu. Jadi mohon maaf, mereka juga butuh Allah. Maka kenapa saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Karena saya sering mengatakan surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kemudian kita memahami, Gus, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek, orang jelek pernah berbuat baik. Siapa orang yang tidak pernah berbuat maksiat? Maka kemudian saya datangi mereka, karena salah satu tugas kiai menurut Imam Al-Ghazali adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Siapa kiai itu? Yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Kita tidak boleh membenci mereka yang berada di dunia seperti itu. Maka ketika saya ada undangan televisi, saya harus datang. Ada ulama yang mencaci saya. Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Apa jawaban saya? Kalau Anda mengatakan pengajian saya di dunia malam memalukan, lebih memalukan mana ketika Anda melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka kemarin saya pengajian di Surabaya, Pak, di Doli, mantan bekas prostitusi terbesar di Indonesia. Germo-germo saya kumpulkan, mantan WTS saya kumpulkan. Begitu gembiranya mereka saya datang. Begitu saya datang mereka teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi saya dapat sebutan baru, presiden para pendosa. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Ya masa dadanya lonte, kan nggak mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Di depan panggung, Gus, preman-preman badannya bertato, telinganya ditindik, masya Allah, ada yang pakai mur, bawa mangkok pelek.
badannya penuh tato Pak polisi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan ada preman yang badannya besar, perutnya gede. Saya buka kaosnya, ya Allah, ditato. Saya tanya, itu tato apa Mas? Beduk. Perutnya dikasih tato beduk. Saya tanya, itu beduk? Iya. Pukulnya di mana? Bawahnya. Tolong para kimcil jangan membayangkan pukulnya ya. Mbak-mbaknya jangan maju-maju, kena Masya, kamu mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Codot. Maka malam hari ini saya berbangga hati. Anak-anak klub motor sudah mau pengajian. Kebetulan saya di Jogja juga anak motor. Saya tergabung sebagai pembina YRKI. Saya pembina Motor King. Saya juga pembina Harley Davidson Club Indonesia. Saya juga punya Ninja. Santai bro, kita armod anak arek motor. Saya itu belajar menahan diri gara-gara motor. Saya ditanya sama wartawan di Belanda ketika saya pengajian di Amsterdam. Saya mengislamkan orang di Amsterdam. Gus, sebenarnya kalau anda pengajian sama mbak-mbak seksi itu sebenarnya pengen apa enggak? Saya jawab ya pengen. Terus gimana? Yang ngempet. Masa kiai ngacengan? Mohon maaf ya Gus, saya menggunakan bahasa mereka. Ini anak motor soalnya. Mohon maaf Pak pejabat ya. Pak polisi diam saja, santai saja. Mereka macam-macam tilang gitu aja Pak. Tapi senang saya kalau ada polisi ikut pengajian. Karena Rasulullah mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada polisi kebiasaannya ngaji, tidak menutup kemungkinan besok matinya pas pengajian. Tapi kok polisi mainnya cuma di pinggir jalan, tok hati-hati matinya tabrak truk Pak. Hati-hati. Kemarin saya ketemu sama orang Mabes Polri, Wairwasum Mabes Polri Irjen Umar Septono. Beliau tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Oh keren, polisi Indonesia sekarang keren, promoter, profesional, modern, terpercaya, keren. Tapi polisi yang paling keren ada dua. Apa? Patung polisi sama polisi tidur, saya bilang. Sekarang polisi Indonesia bagus. Yang menjelekkan, merusak citra polisi itu cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, iya, danco. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa Pak karyawan saya bilang seperti itu? Saya pernah Pak, saya bonceng itu Kombes Imam Sugianto, sekarang bintang 1, dulu ajudannya Pak SBY di Jakarta. Lampu merah itu, ini sekarang anak motor ya, sosialisasi. Lampu merah belok kiri itu ada 3 kemungkinan. 1, turn left go ahead, belok kiri jalan terus, biasanya langsung. Yang kedua, belok kiri nunggu rambu-rambu. Kalau kemudian boleh, kalau enggak tetap berhenti. Yang ketiga berhenti mutlak. Betul Pak polisi ya? Lah ini saya baca, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Begitu saya belok, tahu-tahu di depan, iya. Inilah kenapa saya bilang polisi Cilukba. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Saya bilang, punya SIM? Nih, surat izin menikah lagi. Punya STNK? Nih, STNK setengah tua yang kewer-kewer. Helm nih. Apa kata polisi waktu itu? Anda, saya bilang, saya kaget, saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya pakai helm, kenapa saya bilang? Apa kata dia? Mohon maaf, Anda, saya bilang, tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah, bawa SIM, STNK, pakai helm, ditilang gara-gara tutup pentil, kan danco. Saya bilang, itu oknum yang merusak citra polisi. Tapi secara keseluruhan polisi Indonesia luar biasa, mengamankan demo pilpres di Bawaslu. Polisi dilempari batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya, keren Pak. Mudah-mudahan Pak polisi panjang umur ya. Orang sedunia mati, Pak polisi hidup sendiri. Ambiar. Ya, nanti kita selawatan versi ambiar ya Gus Hadi ya. Saya belajar memanage kehidupan saya di dunia malam, pengajian bersama para pekerja dunia malam. Kayak saya kemarin pembukaan pengajian di Surabaya bersama Mbak Elsie. Elsie itu kalau bahasa panturannya apa ya? Purel, perempuan rela diusel-usel.
yang bekerja di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Mereka pekerjaannya apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke. Kata orok dibuka, oke. Saya bilang begini supaya mbak-mbaknya tahu kalau suaminya pergi, mau kemana mas? Puskesmas, hati-hati. Saya datang kepada mereka, saya ajak ngaji. Di Jakarta juga demikian. 3 bulan yang lalu saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Mbak-mbaknya ada berapa? 1.200. Ya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang SDSB, semok depan semok belakang, macam-macam. Ada yang pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ibarat mobil kayak apa? Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Tolong Gus Adi nggak usah ikut-ikutan masuk ke sana ya. Saya khawatir Anda mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Maka itulah alasan kemana-mana saya pakai kacamata. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Enggak, saya pakai kacamata karena saya ngantuk. Yang kurang ajar kemarin polisi Arab pak, saya masuk bandara di Jeddah, saya pakai tongkat, pakai kacamata, polisi langsung heboh, minggir, tarik, minggir semuanya. Wah, saya bangga, pede saya masuk. Begitu di dalam saya tanya, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Dikira orang buta, kere. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok saya kuat? Saya belajar dari anak motor bro. Saya bilang begini, coba dipahami bahasa ini. Ini bahasa sederhana mengelola nafsu. Manusia itu kan makhluk yang antik. Antiknya di mana? Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, gak pernah salah. Betul? Maka mbak-mbaknya kalau pengen suaminya bener terus, gak pernah salah, gampang, menikahlah dengan malaikat. Tapi jangan pernah menyalahkan perempuan, karena perempuan gak pernah salah. Itu pasti suaranya kimcil. Perempuan tuh punya salah cuma satu, milih makanan. Gara-gara Nabi Adam dipaksa oleh Siti Hawa untuk memetik buah khuldi, salah milih makanan. Maka sekarang kalau Anda punya istri, ketika Anda bertanya kepada istri saya, Mamah pengen makan apa? Pasti jawabannya terserah. Kenapa seorang perempuan ketika ditanya mau makan apa jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Itu perempuan. Betul? Tapi saya meyakini kekuatan seorang laki-laki tetap kalah dengan kekuatan seorang perempuan. Kenapa saya mengatakan perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Habis pak, perempuan dilawan. Pak Kapolsek ini kalau di kantor, di rumah ketemu istri, alah, kira pak karyawan, no, kata ibu bisa ngene, alah, ketemu bocor rampung. Provos di kantor kalah menakutkan dengan provos di rumah. Provos di kantor cuma ngurusi jabatan dan pangkat. Kalau provos di rumah, ya Allah, kadang-kadang seperti dokter, kadang-kadang seperti guru. Seperti guru, provos di rumah nasihati terus kepada suaminya. Seperti dokter, semuanya diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa. Betul pak karyawan? Rawani rabi meneh ketok. Karena perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya apa? Perempuan kuat, pabrik susu 2 dibawa sendiri. Kamu laki-laki lemah, gowondok loro sambatan karo manuk. Allah menciptakan malaikat, malaikat itu benar terus gak pernah salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Maka kalau Anda punya istri kok salah terus, saya khawatir jangan-jangan istrimu.
Santai mbak-mbak, santai. Hei para cewek, ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ada janda di sini? Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin, insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Siapa tahu nikah lagi sama Gus Aldi. Tapi sorry, yang janda tua jangan minta saya nikah. Karena kalau sudah tua nikah dengan saya dijamin saya mati duluan. Kenapa? Karena saya bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Pokoknya ngaji malam ini enak Pak, bahasa anak motor kan santai. Coba kalau yang undang bancer beda lagi bahasanya. Jadi Allah menciptakan setan, setan salah terus gak benar-benar. Setelah menciptakan setan, Allah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua. Satu, hewan yang suka marah-marah, dilambangkan seperti anjing dan serigala. Dua, hewan yang suka makan, dilambangkan seperti kambing. Makan terus, mohon maaf. Empat makhluknya Allah ini hiburannya beda-beda. Malaikat hiburannya dekat dengan Allah, setan hiburannya menggoda, anjing hiburannya menakut-nakuti, kambing hiburannya makan. Mohon maaf, manusia ini empat-empatnya ada Pak. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, manusia itu ada setannya, manusia itu ada kambingnya, manusia itu ada anjingnya. Mana yang dominan? Kita lihat, kok manusia yang dipikir cuman makanan tok. Hati-hati, jangan-jangan dia seperti ini. Kok ada orang sukanya nakut-nakuti orang lain, berarti kelasnya seperti anjing. Kok ada orang sukanya menggoda orang lain, berarti setan. Tapi kok ada orang baik banget, kita dengan gampang mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, malaikat punya iman, nggak punya nafsu. Setan punya nafsu, nggak punya iman. Manusia itu komplit, punya nafsu juga punya iman. Lah, manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang bisa memanage antara iman dan nafsu. Bahasa anak motor, iman itu adalah gas. Mohon maaf, iman itu adalah rem, nafsu itu adalah gas. Lah, kita yang selamat adalah orang yang bisa paham kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Ketemu istri, gas. Ketemu londe, rem. Ketemu purel, gas matamu. Ketemu purel, gas ngerem. Ketemu istri tetangga, codot. Rem. Masa ketemu itu tetangga ngegas matane. Lah, saya paham ketika saya ngaji di dunia malam, kapan saya pakai rem, kapan saya pakai gas. Berat bro, sudah 19 tahun saya kalau pengajian pulang dari lokalisasi kayak di Sarkem itu, pasar kembang, mereka habis mandi pakai handuk tok. Begitu saya pulang, monggo Gus mampir. Ya Allah, saya andilau antara dilema dan galau. Mampir ntar diperkosa. Nggak diperkosa tapi aku ingin. Tetapi luar biasanya apa? Banyak orang yang mengatakan pengajian Gus Miftah di dunia malam itu sia-sia, tidak ada hasilnya. Siapa yang bilang sia-sia? Saya meyakini kalau toh setelah pengajian mereka masih bekerja sebagai PSK, tapi saya punya keyakinan mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Betul? Saya sering mengatakan begini, andaikan kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Mereka pengen kenal dengan Allah, tapi mohon maaf, ahli ibadah itu jauh lebih egois daripada ahli maksiat. Saya duduk di sebuah kafe, mau pengajian nunggu yang lain. Di jalan ada rombongan pengajian lewat. Apa yang keluar dari mbak-mbak kafe? Mereka orang-orang terhormat. Di sini saya bergelimangan dengan maksiat, sementara mereka menuju tempat pengajian dan salat. Sementara sebaliknya, orang yang ahli ibadah, ketika melihat ahli maksiat dengan pongahnya mengatakan, dasar ahli maksiat, dasar pemabuk, dasar pezina.
Ahli maksiat melihat ahli ibadah dengan kacamata kasih sayang, sementara ahli ibadah melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian. Naudzubillah min dzalik. Jangan sombong, jangan sombong. Anda harusnya tahu, orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya dikatakan sama orang, tempat maksiat untuk ngaji. Jawaban saya sederhana, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Masjidil Haram, tempat yang paling bagus. Di dalam ada copet, ada orang yang membohongi untuk apa? Cium hajar aswad. Banyak. Masjid bagus, sandal hilang. Betul nggak? Saya sering pengajian ketika yang hadir ribuan orang, laporan panitia banyak yang kecopetan. Kalau tempat baik ada jeleknya, maka tempat jelek harus ada baiknya. Maka kemudian Allah menciptakan saya, tujuannya apa? Dakwah itu menyalakan lampu di tempat yang gelap dan menyapu di tempat yang kotor. Maka di wilayah itu saya sayang sama mereka. Pemabuk saya datangi, saya ajak sholat. Setiap ada anak-anak yang suka mabuk, saya datangi. Di Jogja ada paguyuban namanya Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Mereka dulu sebelum kenal saya semuanya begini. Alhamdulillah sekarang mereka begini. Maksudnya apa? Gue sholat? Bukan. Dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Ya sholat kok pakai galon gimana? Saya dikritik sama kiai-kiai. Orang mabuk kan diajak sholat katanya. Orang mabuk sholat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, diterima gak diterima urusannya cangkemmu, tapi urusannya pangeranku. Betul nggak? Anak kafe tanya sama saya, kan ada hadis Gus yang menyatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Itu bagaimana pandangan Gus Miftah? Saya jawab, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kalian mau sholat nunggu tidak mabuk, sholatnya kapan? Mereka tanya sama saya begini, Gus, ada pahalanya nggak Gus kami sholat dalam keadaan mabuk? Mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Saya sering anak mabuk Pak di kafe saya datangi, yuk sholat. Wah sholat, Allahu Akbar, mereka makmum sama saya, Allahu Akbar. Saya pernah kejadian di Liquid Cafe tahun 2010-an sekian. Waktu itu saya sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari jauh preman datang, mandek, berhenti katanya. Saya bingung, tak jawab sholat saya batal. Enggak, saya jawab kok ditantang. Ar-Rahmanir-Rahim, mandek. Akhirnya saya jawab, ngapa? Sholat saya batal enggak? Batal. Saya pikir dia nantang kelahi, kalau cuma preman saya